Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di channel kami, Ruang Belajar. Pada video kali ini, saya ingin menyajikan ringkasan buku yang berjudul The Power of Now, karya Eckhart Tolle. Dari buku ini kita dapat pelajaran berharga bahwa sumber ketidakbahagiaan kita sebenarnya adalah pikiran kita. Ketika kita mampu mengendalikan pikiran kita, maka kebahagiaan itu sejatinya sangat mudah didapatkan. Buku ini mengajak kita untuk mengendalikan pikiran kita dan hidup di hari ini. Eckhart Tolle menganggap bahwa kita berbeda dengan pikiran kita. Pikiran adalah salah satu dari instrumen yang ada pada diri kita. Jadi, pikiran bukanlah keseluruhan dari diri kita. Jika kita mampu mengendalikan pikiran kita, maka kita dapat menggunakannya untuk mendapatkan hasil yang positif dan pencapaian yang maksimal. Namun, jika kita dikendalikan oleh pikiran kita, maka kita akan berada dalam kondisi kesengsaraan. Pikiran yang tidak dapat kita kendalikan justru akan menciptakan kondisi destruktif yang akan menghancurkan diri kita secara keseluruhan. Menurut Eckhart Tolle, ketidakbahagiaan bukan dari situasi, bukanlah dari realita yang kita temukan. Kesengsaraan justru muncul karena kita menolak situasi atau realita yang kita hadapi. Kesedihan adalah hasil dari penolakan terhadap realita yang kita temui hari ini, sementara penyesalan adalah hasil dari penolakan terhadap realita yang terjadi di masa lalu kita. Sementara kekhawatiran adalah hasil dari penolakan kita terhadap realita yang akan terjadi di masa depan. Kita mengharapkan masa depan sesuai dengan harapan kita. Jika tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita menolaknya. Kondisi inilah sejatinya yang menimbulkan lahirnya kekhawatiran dan kecemasan. Ada satu fakta menarik yang terkadang kita lupa menyadarinya. Sebenarnya, permasalahan muncul bukan karena kita tidak bisa berpikir, namun justru karena kita terlalu banyak berpikir. Selama ini kita terlalu sering diajarkan untuk berpikir menyelesaikan sebuah masalah. Namun kita jarang diajari bagaimana caranya agar pikiran kita berhenti untuk memikirkan sebuah masalah. Justru masalah terbesar kita adalah karena kita gagal menghentikan pikiran kita. Pikiran kita terlalu liar, terlalu banyak berpikir, terlalu lompat ke sana kemari. Kita menginginkan terlalu banyak, kita mengharapkan terlalu banyak, dan kita mengkhawatirkan terlalu banyak. Satu-satunya cara agar Anda menjadi lebih nyaman dalam hidup adalah cobalah untuk berlatih menghentikan pikiran Anda. Belajarlah untuk mengistirahatkan pikiran Anda. Stres muncul bukan karena Anda tidak bisa berpikir, namun stres muncul karena Anda terlalu banyak berpikir. Ajaklah pikiran Anda untuk berhenti dan tinggal di hari ini. Ajaklah pikiran Anda untuk menikmati apa yang sedang kita rasakan sekarang. Jangan biarkan pikiran kita terlalu liar pergi dari masa lalu ke masa depan. Masa lalu adalah sebuah cerita atau momen yang telah lewat dalam hidup kita. Terkadang pikiran kita tertinggal pada masa lalu atau momen yang menurut kita sangat menyedihkan. Sebenarnya hari ini hidup kita baik-baik saja. Peristiwa negatif itu terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Namun rasa sakit, penyesalan, sedih masih kita rasakan sampai dengan hari ini. Sebenarnya hidup kita hari ini semuanya oke. Semua berjalan dengan baik, Anda tidak kekurangan satu apapun. Namun karena peristiwa negatif yang pernah terjadi di masa lalu, Anda seolah-olah menganggap bahwa hidup Anda hancur. Seolah-olah hari ini, apa yang kita nikmati hari ini tidak ada artinya. Eckhart Tolle mengajarkan cara terbaik untuk menyikapi masa lalu adalah dengan menerimanya. Apapun yang pernah terjadi, kita terima saja, tanpa syarat. Jangan berupaya untuk menutupi, bahkan melupakannya, karena kondisi ini justru akan membuat Anda merasa lebih sakit dan tertekan. Cara terbaik untuk berdamai dengan masa lalu adalah
terima saja dan ambillah pelajaran berharga dari apa yang pernah Anda lakukan. Jika Anda mampu, tertawakanlah masa lalu Anda. Ketika hari ini Anda telah mampu menertawakan masa lalu, menertawakan peristiwa yang pernah terjadi pada saat itu, maka ini pertanda bahwa Anda telah berdamai dengan masa lalu Anda. Setelah menerimanya, maafkanlah. Maafkanlah diri Anda, maafkanlah orang-orang yang pernah menyakiti Anda di masa lalu Anda. Ingat, semua sudah terjadi. Hidup Anda adalah sekarang, bukan kemarin. Hal terpenting yang diajarkan dalam buku ini adalah hiduplah di hari ini dan hiduplah di masa sekarang. Cobalah kita sadari bahwa hidup kita adalah hari ini, bukan kemarin ataupun di masa depan. Cobalah kita belajar untuk menghentikan pikiran kita agar stay di hari ini. Ajaklah pikiran Anda untuk merasakan apa yang Anda lakukan di hari ini. Ketika Anda sedang makan, cobalah berhenti sejenak. Lihatlah nasi yang ada di sendok Anda. Sebelum Anda memasukkannya ke dalam bibir Anda, coba Anda pikirkan betapa luar biasanya rezeki nasi yang ada di sendok Anda. Anda tidak perlu menanamnya, Anda tidak perlu membelinya, Anda tinggal makan dan menikmatinya sekarang. Belajarlah untuk berhenti sesaat sebelum melakukan sesuatu. Ini adalah salah satu cara agar kita mengajak pikiran kita hadir di hari ini. Eckhart Tolle mengajarkan cara paling bijak menghadapi masa depan adalah dengan melakukan yang terbaik di hari ini. Daripada Anda memikirkan masa depan yang belum tentu, daripada Anda memusatkan pikiran pada apa yang akan terjadi, lebih baik fokuskanlah pikiran Anda, energi Anda di hari ini. Ketika Anda mampu melakukan yang terbaik di hari ini, maka masa depan Anda insya Allah akan baik. Lakukanlah apa yang Anda bisa lakukan hari ini. Walaupun mungkin tidak sempurna, itu tidak ada masalah. Daripada Anda diam dan memikirkan masa depan, justru itu akan menjadi masalah. Fokuslah pada tindakan yang bisa Anda lakukan sekarang. Kalaupun Anda harus menyusun sebuah rencana untuk esok, maka tulislah rencana itu agar semuanya terasa lebih jelas. Bagian terakhir yang ingin saya sampaikan dari buku ini adalah abaikan saja pikiran Anda. Konsep ini diajarkan oleh Eckhart Tolle pada kita agar kita mampu menyikapi pikiran kita. Ketika pikiran kita mengajak melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu yang menurut Anda tidak penting, maka cara terbaik agar kita tidak dikendalikan oleh pikiran kita adalah abaikan saja. Ketika pikiran Anda mengajak Anda berpetualang, baik ke masa lalu ataupun ke masa depan, maka segeralah hentikan, abaikan saja. Fokuslah pada sesuatu yang ada di depan Anda hari ini. Misalkan ketika Anda lewat sebuah jalan, Anda teringat pada peristiwa yang memilukan di masa lalu, tiba-tiba Anda teringat pada mantan, maka segeralah abaikan. Jangan memberi ruang apalagi mengikuti ajakan pikiran Anda. Jika tidak, Anda akan terjebak pada masa lalu Anda. Segera lakukan sesuatu yang membuat Anda fokus ke masa sekarang. Belajarlah untuk tidak menghiraukan pikiran Anda. Belajarlah untuk tidak menganggap ajakan negatif yang berasal dari pikiran Anda. Cara ini adalah cara yang paling mudah, namun harus Anda latih. Itulah ringkasan buku dari The Power of Now, karya Eckhart Tolle. Sebuah buku yang luar biasa yang memberikan pencerahan tentang bagaimana cara mengendalikan pikiran kita agar kita hidup di hari ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.